Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 2, Bapak Tuhan Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Negeri 2. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini pada kegiatan destinasi FTL program perusahaan peserta didik kelas 6. Salam serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaat yang berakhir. Pada kesempatan hari ini izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua adalah sambutan kepala sekolah, yang ketiga yaitu kegiatan inti, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini. Acara yang kedua yaitu sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati keluarga besar SDN Negeri 2, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua boleh berkesempatan sehingga bisa bersama-sama hadir di ruang kelas 2 dalam rangka untuk bedah permasalahan dari beliau Pak Tamu Jibowo dalam rangka memenuhi yang dilaksanakan pada kesempatan hari ini. Bapak dan Ibu yang berarti untuk menindaklanjuti rencana program dari Pak Pam yang kemarin mengambil tema yaitu program kelas 6 khususnya ini, mari kita bersama-sama nanti kita bahas, kita bedah supaya kegiatan ini bisa menjadi sesuatu yang terbaik. Adapun latar belakang program pemerintahan tadi di kelas ini berdasarkan dari Pak Pam itu ada beberapa temuan, diantaranya adalah anak-anak dalam mengikuti kegiatan itu ada kesulitan dalam kegiatan, kesulitan untuk lari zigzag dan lari bolak-balik. Jadi mungkin disebabkan oleh kurangnya latihan anak-anak baik di sekolah maupun di rumah begitu. Kemudian juga mungkin dari motivasi dari anak-anak yang sedikit agak kurang, dan semoga dengan adanya program ini bisa membuat anak-anak nanti lebih lincah dalam gerakan khususnya untuk zigzag dan bolak-balik begitu. Kemudian diantaranya tujuan untuk program kelincahan harapan ke depan itu nanti anak-anak bisa melakukan kegiatan tersebut dengan baik dan benar. Jadi ada peningkatan antara studi awal, kemudian pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi dari kegiatan tersebut untuk umpan baliknya bisa harapannya seperti itu. Kemudian juga dengan adanya ditemukan latar belakang tadi bisa menyusun program yang lebih efektif untuk meningkatkan kelincahan peserta didik. Kemudian apabila waktunya cukup, dan ada evaluasi lagi dalam kegiatan tersebut, semoga ada peningkatan dari studi awal, pelaksanaan, kemudian sampai dengan akhir kegiatan ada peningkatan yang signifikan dari program kelincahan peserta didik khususnya. Jadi kami mohon untuk Pak Pam tidak hanya program dilaksanakan di kelas 6, tetapi setelah ini bisa dituangkan atau bisa ditambah dengan kelas-kelas yang lain untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan teknik kelincahan anak-anak. Ini saja pengantar dari kami. Semoga
dalam kegiatan hari ini bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik, khususnya untuk Pak Pam, kemudian bisa menambah kepada keluarga besar SD Negeri Sari 2. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sambutannya dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Doha. Mengisi acara yang ketiga yaitu kegiatan inti rencana tindak lanjut program perencanaan peserta didik kelas 6 kepada Bapak Pamuji Wibowo kami persilakan. Terima kasih, langsung saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Izin dari Pak Kepala Sekolah, terima kasih, dan tamu undangan dari Sari 1. Terima kasih Pak Itu sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Kesempatan yang baik, kita akan membahas atau saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut atau RTL dari program PKG BCOK. Sebelum ke materi, sedikit saya singgung terkait dengan pelatihan yang sedang saya ikuti. PKG adalah pelatihan kompetensi guru, di mana nanti guru-guru kompetensi itu punya visi misi yang sama atau mungkin pendapat yang sama dan pola pengajar yang sama terkait dengan outputnya nanti peserta didik akan menjadi seperti apa. Nah, program KPL ini itu adalah salah satu contoh proyek yang saya ambil. Dan ada beberapa proyek yaitu SEM, itu Sport Edukasi Modul, itu yang saya beri gambaran bahwa SEM itu kayak satu semester bisa mengajar sepak bola. Jadi kalau yang kita tahu itu materi olahraga banyak, ada senam lantai, ada mungkin renang, ada bola kecil, lapangan dan lain-lain. Tapi dalam pelatihan ini saya juga baru tahu bahwa diperbolehkan mengajar satu materi Bapak Ibu. Misalkan kelas 6 ya, satu semester sepak bola itu boleh, dari awal semester sampai akhir semester sepak bola terus boleh. Nah, di situ kan dibedah, kok kenapa boleh? Kan cuma satu. Nah, di dalam SEM itu siswa itu bisa siswa bisa langsung terjun ke sepak bolanya, bukan hanya main bolanya, tapi siswa bisa juga jadi wasitnya, jadi event organisernya, jadi penontonnya, jadi wasitnya, jadi pelatihnya, jadi atletnya. Jadi kelas 6 itu manajemennya dibikin seperti itu. Jadi siswa belajar langsung gitu ke lapangan. Balik lagi ke program saya, yaitu rencana tindak lanjut program perencanaan. Sudah disinggung dari Pak Tuan tadi. Latar belakang yang saya ambil adalah pencapaian menunjukkan bahwa peserta didik mengalami kesulitan dalam aktivitas yang memerlukan kelincahan tinggi seperti lari, bolak-balik, dan zigzag. Latar belakang ini sudah saya lihat 2 minggu sebelumnya, dan itu juga materi saya untuk pemenuhan tugas pada PKG. Jadi pada saat lari zigzag itu anak-anak ada yang melangkai, ada yang menjatuhkan, ada yang gerakannya hanya tinggi-tinggi. Jadi nggak selaras dengan yang saya maksud kelincahan itu. Yang kedua, lari bolak-balik. Lari bolak-balik adalah pada saat memutar atau mengubah arah, itu kadang-kadang banyak anak-anak yang larinya asal-asalan. Efeknya nanti bisa lututnya yang sakit kalau itu terus menerus, apalagi ketambahan dengan berat badan yang berlebihan, mungkin di kelas 1, kelas 2, kelas 3 akan ada seperti itu. Terus yang kedua, minat siswa dan motivasi. Setelah kemarin saya memberikan pembelajaran yang beraneka ragam, variatif, latihan seperti ini, itu anak-anak juga tertantang, motivasinya. Oke, slide yang kedua, tujuan menyusun rencana latihan yang terstruktur.
Satu, pengembangan rencana latihan yang fokus pada peningkatan kelincahan melalui lari zigzag dan lari bolak-balik. Dua, memastikan latihan dirancang untuk memenuhi kebutuhan fisik dan perkembangan peserta didik kelas 6. Dua, melaksanakan latihan yang efektif, mengimplementasikan latihan dengan pendekatan yang melibatkan KPS untuk memotivasi dan mendukung peserta didik, menyediakan instruksi dan umpan balik yang tepat agar peserta didik dapat melakukan latihan yang benar dan aman. Evaluasi kemajuan siswa, menilai kemajuan peserta didik dalam keterampilan kelincahan melalui tes lari zigzag dan lari bolak-balik. Menggunakan hasil evaluasi untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung perbaikan lebih lanjut. Berikutnya capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan tiap tujuan. Yang pertama, menyusun rencana latihan struktur. Capaiannya rencana latihan yang jelas dan terstruktur untuk meningkatkan kelincahan peserta didik dengan fokus pada lari zigzag dan bolak-balik. Hasil yang diharapkan tersusun rencana latihan yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dua, melaksanakan latihan yang efektif. Capaiannya pelaksanaan latihan yang teratur, terstruktur, dan efektif dengan dukungan aktif dari anggota KPS. Hasil yang diharapkan, latihan berjalan sesuai dengan jadwal dengan partisipasi aktif dan peserta didik dari peserta didik. Yang ketiga, evaluasi kemajuan peserta didik. Evaluasi yang efektif untuk mengukur kemajuan peserta didik dalam lari zigzag dan lari bolak-balik. Hasil yang diharapkan, tersedianya data evaluasi yang menunjukkan peningkatan dalam keterampilan kelincahan siswa. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program, 1 perencanaan, 2 implementasi, 3 evaluasi, dan 4 pelaporan. Mitra dalam komunitas belajar, yang pertama yaitu kepala sekolah mempunyai peran memberikan dukungan administratif dan fasilitas. Tugasnya menyediakan sumber daya, memfasilitasi pelaksanaan program, dan memberikan dukungan moral. Yang kedua, orang tua atau wali peserta didik. Perannya memonitor dan mendukung kegiatan anak di rumah. Tugasnya memberikan dukungan moral, memantau latihan di rumah, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah jika diperlukan. Peserta didik perannya aktif, berpartisipasi dalam latihan dan evaluasi. Tugasnya mengikuti latihan dengan semangat dan melaporkan kemajuan. Guru kelas perannya membimbing peserta didik dalam menyusun laporan. Tugasnya mengajarkan siswa bagaimana menyusun laporan tertulis dan berbicara di depan umum untuk menyajikan hasil proyek. Slide berikutnya terkait dengan jadwal kegiatan. Sudah disinggung di awal tadi, program ini ada 4 pertemuan. Minggu yang pertama merencanakan dan persiapan menyusun rencana latihan dan kriteria evaluasi, sosialisasi program kepada peserta didik dan orang tua. Minggu kedua, implementasi latihan, pelaksanaan latihan lari zigzag dan lari bolak-balik sesuai jadwal dan pengambilan tes. Jadi setelah menyusun di minggu kedua itu latihan bagaimana lari yang baik, lari yang benar, yang meminimalisir cedera atau gerakan yang salah. Setelah murid pada paham atau peserta didik paham tentang lari yang benar, baru mengambil tes awal. Tes awal digunakan untuk data nanti di minggu keempat. Ada kemajuan nggak nanti dari tes awal? Misalkan tes awal lari bolak-baliknya si Adam 4 menit misalnya. Nanti di minggu keempat diharapkan dia bisa 3, 2 bahkan 1 menit. Minggu ketiga
Evaluasi pertama, pengamatan dan pencatatan kemajuan peserta didik, menyusun laporan awal dan melakukan review. Minggu keempat, latihan lanjutan dan evaluasi, melanjutkan latihan dengan penyesuaian yang diperlukan, mengadakan evaluasi kedua dan penyusunan laporan akhir. Slide berikutnya, pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. 1. Fasilitas. Sekolah dilengkapi dengan lapangan olahraga yang cukup dan alatnya yang memadai untuk kegiatan lari sisa dan lari bolak-balik. Kalau di Sari 2 cukup untuk 1 mungkin 2 kelompok. Tapi kalau kelas kan 39 kayaknya kurang cukup. Jadi kemarin saat proses di lapangan manusia pengalaman yang fisik dan evaluasi kemajuan pribadi. Komunitas di sekolah akan berbagai pihak termasuk kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua yang mendukung pelaksanaan program. Jadi kemarin setelah pelaksanaan pembelajaran tahap awal, tes awal itu anak-anak juga untuk mengukur denyut nadi. Jadi sebelum melakukan diukur dulu denyut nadi, terus melakukan diukur lagi. Itu tujuannya untuk memantau diri sendiri mencapai batas maksimal. Berpartisipasi dalam program latihan kebugaran jasmani. Kemarin pada saat pelaksanaan pengambilan video dalam pembelajaran itu ada satu yang baru sembuh, yang belum sembuh baru sembuh, malah saya tak suruh duduk, suruh bantu menganalisis atau bantu data mencatat. Yang kedua, motivasi. Peserta didik menunjukkan motivasi dan antusiasme dalam mengikuti latihan dan evaluasi. Rencana dan evaluasi. 1. Ada metode evaluasi, tadi disinggung, ada tes awal, tes berkala, dan observasi. 2. Kriteria evaluasi, ada waktu tempuh, teknik yang dilakukan, baik benarnya. 2. Peningkatan membandingkan dari tes awal tadi pada saat latihan dan tes akhir. Instrumen evaluasi, ada checklist, daftar periksa untuk memantau teknik dan kemajuan peserta didik. 2. Formulir penilaian. 3. Catatan observasi. Laporan hasil, ada laporan berkala, laporan akhir. Laporan berkala itu pada saat melakukan program latihan. Berarti ada 4 minimal. Feedback dari siswa mengumpulkan umpan balik dari peserta didik mengenai pengalaman dan latihan dan kesulitan yang dihadapi. Untuk feedback orang tua, mengumpulkan umpan balik dari orang tua mengenai kemajuan anak dan dukungan di rumah. Yang berikutnya, kemungkinan dan tantangan. Dalam program ini pasti ada tantangannya. Yang pertama, variasi tingkat kemampuan siswa. Tantangan, perbedaan kemampuan fisik antar peserta didik yang dapat mempengaruhi efektivitas latihan. Jadi kemampuan anak tidak sama, ada sekali instruksi langsung paham juga ada, bahkan berkali-kali dan didampingi pada saat hari juga ada. Jadi memang kemampuan pemahaman apalagi sangat beda. Solusinya, menyediakan latihan dengan memberikan modifikasi untuk peserta didik yang membutuhkan serta memberikan dukungan individu dan motivasi. 2. Kurangnya motivasi siswa. Tantangan, beberapa peserta didik mungkin kurang termotivasi untuk berlatih atau menghadapi kesulitan dalam mengikuti program. Solusinya, menyediakan dorongan dan insentif seperti penghargaan, pengakuan, dan melibatkan peserta didik dalam penetapan tujuan mereka sendiri. Keterlibatan orang tua, kurangnya keterlibatan orang tua dalam mendukung latihan. Solusinya, melakukan komunikasi yang jelas dengan orang tua mengenai pentingnya dukungan mereka dan memberikan panduan sederhana tentang cara mendukung latihan di rumah. Keterbatasan waktu,
waktu tantangan di luar jam sekolah untuk melaksanakan latihan yang konsisten. Solusinya mengintegrasikan latihan ke dalam jam pelajaran BCOK dan mengoptimalkan waktu latihan yang ada. Sudah disinggung tadi, program ini adalah dilaksanakan di kurikuler. Di pertemuan keempat itu pada saat pembelajaran kerja, selebihnya latihannya bisa dilaksanakan di rumah. Jadi laporan, terus peningkatan, terus hasil latihan di rumah itu dilaporkan pada saat pertemuan ke 1, 2, 3, dan 4. Penilaian dan umpan balik. Tantangan kesulitan dalam memberikan penilaian yang objektif dan umpan balik yang konstruktif. Solusi menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan melibatkan beberapa penilaian untuk mendapatkan perspektif yang lebih objektif. Itu Bapak Ibu paparan dari kami RPL, dari saya, maaf. RTL rencana tidak lanjut terkait dengan program kelincahan peserta didik kelas 6. Sekian paparan dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan, monggo, terminnya dibuka minimal 1 ya, maksimal 2. Iya, monggo. Ini nggak kelihatan. Terima kasih Pak Mamuzi. Ini adalah program yang sangat bagus sekali. Di sini saya perannya, yang tadi saya lihat perannya adalah saya sebagai wali kelas. Saya hanya ingin mendapatkan kejelasan atau pemahaman yang lebih lanjut lagi mengenai peran wali kelas secara konkret atau secara gamblang lagi, bagaimana peran wali kelas itu dalam mensukseskan program kelincahan peserta didik kelas 6 ini. Jadi perannya itu seperti apa, misalnya seperti itu. Terima kasih. Jadi di wali kelas itu kan ada mengampu mapel bahasa Indonesia, matematik, IPA gitu nih. Jadi di sini juga tercantum seperti itu di program saya. Penggeraknya adalah guru BCOK terkait dengan program latihan dan fisik. Nah, untuk pelaporan hasil nanti saya akan berkolaborasi dengan wali kelas Pak, terkait dengan penyusunan laporan, pencatatan itu kan masuk dalam mapel bahasa Indonesia ya. Mungkin bahasa atau kata-kata yang sudah dengan EYD atau mungkin paragraf-paragraf yang 1, 2 yang sesuai dengan bacaan atau EYD gitu Pak. Yang kedua, pendampingan pelaporan Pak. Pelaporan kan enggak satu hari jadi program saya itu 4 kali pertemuan, itu setiap minggu pasti harus dibimbing untuk peningkatan, terus catatan waktu, terus pelaporan, hambatan dan yang lain itu pasti tertuang dalam laporan. Nah di situ wali kelas tugasnya mendampingi, selain mengarahkan juga mendampingi untuk penyusunan laporan. Itu kalau misalnya bentuknya itu kuantitatif bisa, kualitatif juga bisa. Di awal. Kemudian dalam pelaksanaan RDL Panjenengan ini di dalam kegiatan misalnya ketiganya itu dites lagi dengan menggunakan instrumen tertentu. Nah, dari studi awal kemudian ada tindak lanjut, kemudian ada evaluasi, kualitatifnya mestinya ada kenaikan, kemudian juga kualitatifnya juga ada kenaikan, itu berupa deskripsi, itu tahapan saja. Nah itu kan bisa disampaikan kepada satu guru kelas atau wali, kemudian juga kepada wali siswanya. Itu ini hanya tambahan saja. Cukup sekian, terima kasih. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Tuhan tadi tambahannya. Karena menurut saya program ini kan sudah saya intip, saya uji cobakan di 2 pertemuan terakhir di kelas 6. Jadi kelas 6 pun dalam pelaksanaan
ada beberapa kendala. Kendalanya ya tadi ada yang sakit tidak ikut, kendalanya lari zigzag, ada yang apa ya, karena mungkin berat badannya lebih jadi gerakannya agak kaku, ada yang jatuh pada zigzag, pada saat lari bolak-balik kakinya ada yang keluar dan ada yang di dalam baris. Itu kan perlu pemantauan atau penanganan yang sedetail mungkin. Jadi kalau kita laksanakan program ini di kelas misalkan 1, 2, 3 itu nggak akan berjalan. Yang di kelas 6 aja seperti itu, apalagi di kelas 1, 2, 3 dan 4 kita akan sulit. Contohnya di kelas 1, pada saat saya ngajar dulu kelas 1, kelasnya Bu Nafi, pada saat ikon kelasnya Bu Sakila sudah tertata dengan rapi, melakukan berbagai permainan, tiba-tiba Sakila mana, ternyata saya diselokan dan nggak kelihatan kan selokannya dalam. Nah itu disusul ke sana, bareng-bareng ke sana. Yang nemu tuh orang lain, Bu, lagi lewat. Pak, ini muridnya di sini, lah. Apa ya istilahnya, kepiran saya. Orang duduk di sana semua. Itu yang pertama. Yang kedua, pada mulai asik pembelajaran, permainan, tiba-tiba Sakila, Pak, kok itu Sakila di kuburan? Lari ke sana semua. Nah itu kan kurang kondusif menurut saya. Jadi RTL ini bisa dilaksanakan mungkin di kelas atas atau kelas 6. Itu gitu Ibu. Terima kasih. Ini kalau tidak salah saya tadi melihat pada slide awal yang beberapa tadi, ini dalam perencanaan itu berkoordinasi dengan orang tua. Dalam pelaksanaan ini kira-kira keterlibatan peran orang tua itu dalam mendukung kegiatan ini dalam bentuk apa saja? Terima kasih. Yaitu memantau perkembangan anak atau mendampingi latihan pada saat di rumah. Program ini kan dirancang berkelompok. Kalau misalkan orang tuanya kerja atau mungkin tidak ada, bisa berkelompok 4 sampai 6 orang. Jadi kalau latihannya salah atau mungkin kasarannya ada yang cedera, masih ada beberapa orang lagi yang menolong atau bahkan meminta pertolongan. Yang kedua, orang tua itu bisa juga memberi motivasi atau semangat pada saat melakukan latihan. Ayo digenjot atau mungkin dipecut atau mungkin diberi motivasi, itu bisa meningkatkan kemampuan untuk latihan, kemampuan larinya, kemampuan zigzagnya, kemampuan mengubah arah, itu bisa membantu. Gitu Pak. Penutup. Dan kembalikan ke operator. Kooperator. MC. MC. Ya, terima kasih Bapak Muji atas paparannya mengenai program pendidikan serta didik kelas 6. Menginjak acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita akhiri acara pada siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikianlah rangkaian acara resmi pemaparan program pendidikan serta didik kelas 6. Dan semoga apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Muji bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.